Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing Hanok Smart Plug ya. Jadi, saya telah banyak unboxing smart plug. Jadi yang pertama tuh ada punyanya Wish dan yang paling lama itu punyanya Philips. Cuman smart plug itu tiap vendor tuh pasti memiliki fitur yang berbeda-beda ya. Jadi nggak bisa disamain untuk fitur smart plug, tapi untuk fitur utamanya pasti kita bisa menyalakan dan mematikan stop kontak ini melalui HP. Itu untuk fitur utamanya. Cuman kalau untuk fitur tambahannya itu tiap vendor pasti beda-beda, atau tiap merek tuh pasti beda-beda. Ada yang bisa monitoring, ada yang bisa jadwal schedule, dan ada yang bisa ada auto protectionnya. Itu berbeda-beda ya. Cuman kalau untuk fitur utamanya bisa menyala dan matikan secara otomatis, itu pasti jadi fitur utamanya smart plug ini. Jadi untuk mereknya itu adalah Hanok Smart Plug Smart Device 01A. Ini pakai WiFi ya, with energy monitoring. Jadi untuk fitur tambahannya tuh ada energy monitoring juga, dan pastinya SNI harus ya. Dan ada tulisannya S nih, saya nggak tahu apa. Dan di sebelah kanannya sini ada spesifikasinya. Untuk tipenya Smart Device 01A, untuk metode koneksinya nih 2 ya. Kalau Wish kan cuman ada WiFi aja, kalau ini ada WiFi dan Bluetooth. Dan voltasenya tuh 100 sampai 240 volt, frekuensinya 50 sampai 60, arus maksimum 16 ampere. Berarti kalau daya maksimumnya di 3840, itu bisa untuk satu pompa air ya. Itu bisa, tapi AC harusnya sih aman ya, selama AC-nya tuh colokan kaki 2 bukan kaki 3. Dan untuk dimensi produknya tuh 51x56 x 84 mili. Bahan produknya tuh plastik PP dan ada wifi-nya juga. Cuman satu tipe ya, cuman 2,4 GHz, 5 GHz nggak bisa. Terus untuk Bluetooth-nya versi 5.1. Untuk berat bersihnya 95 gram, diimpor oleh Jakarta dan dibuatnya di Cina. Untuk baliknya sini ada gambarnya HP smart plug, dan bisa tautkan dengan Google Assistant dan Amazon Alexa juga bisa ya. Di baliknya sini ada tulisannya WiFi, Bluetooth, ada fiturnya, ada timer, app control, clock, schedule. Jadi untuk fitur-fiturnya sih termasuk komplit ya, apalagi tadi di boxnya ada tulisannya with energy monitoring. Jadi kita bisa lacak atau kita bisa mengetahui berapa sih konsumsi energi yang sedang kita gunakan, dan untuk per bulannya menghabiskan berapa kWh. Itu teman-teman bisa cek di device-nya teman-teman. Dan ada tulisannya Hanok Smart Plug, dan ada kodenya. Ini kodenya untuk masuk ke Hanok Smart Home-nya. Jadi ada aplikasi Hanok Smart Home-nya. Dan di bawahnya sini ada tulisannya WiFi, work with Google Assistant, dan ada Amazon Alexa-nya. Dan langsung aja kita unboxing. Dan di sini ada tulisannya Smart Home-nya, dan ada Facebook dan ada sosial medianya dari Hanok ya. Jadi kita ambil dulu, dan kita dapat buku petunjuk ya, seperti ini untuk buku petunjuknya. Jadi ada scan QR nih, akan masuk ke Hanok Smart Home, dan kita harus registrasi dulu. Kalau belum punya akun, kalau sudah registrasi bisa login, dan kita harus koneksi ke WiFi rumah. Dan ini untuk menambahkan akses smart home ya. Terus ada nambahkan perangkat juga, dan tambahkan perangkat sesuai petunjuk. Oke, jadi seperti itu untuk buku petunjuknya, singkat sekali, dan untuk isinya kosong ya, jadi cuman ada sekatnya. Jadi untuk bentuknya seperti ini. Jadi ada tulisannya Hanok, berlaku sampai 2006-2027 nih, belum digarisi ya. Jadi entah ini digarisi sendiri atau gimana, saya kurang paham juga. Ini untuk garansi sih katanya sih setahun ya untuk garansinya. Dan ini ada tombolnya, power sebagai on off juga, atau sebagai pairing juga bisa. Dan ada tulisannya Hanok Smart Device 01A, maksimal 3840 volt atau 16 ampere.
dibuat di Cina, dan untuk stop kontaknya seperti ini, stop kontak biasa, dan untuk atasnya ada groundingnya juga. Jadi langsung aja kita tes untuk stop kontak ini. Kita sudah sediakan stop kontak yang bulukan, mereknya Uticon ya. Jadi langsung aja kita tempelkan di sini. Kita masukkan di sini. Oke, ternyata sudah menyala ya. Jadi kalau kita tekan tombol biasa tuh on off saja ya. Jadi cuman on off aja. Jadi misalnya kita kasih lampu USB ini ya. Jadi aman juga, ada pengamannya. Jadi nggak usah takut kalau anak-anak pegang, itu ada pengamannya juga. Dan untuk masuknya ini agak susah ya. Jadi harus ditekan biar bisa masuk. Dan kalau fungsi utamanya cuman on off aja. Jadi ini off dan ini on off. Ini karena ada adaptornya ya, jadi lama untuk buang energinya. Jadi ini kalau on, terus ini off, seperti itu. Nah, untuk pairingnya kita pakai Samsung A5 2016 lagi. Untuk pairingnya langsung aja ke tambahkan perangkat, dan ada pengaturan, pastikan location dan Bluetooth-nya aktif. Nah, kita sudah aktif dan ada perangkat yang tersedia. Oke, continue. Dan untuk device-nya kita samakan Hanok Smart Device 0,1A. Dan kita masukkan kata sandinya. Dan ada caranya juga ya, power on device after loss of for 10 second. Untuk reset device-nya itu harus tekan sampai 5 detik, dan indikator blink 3 time per second ini untuk mode pairingnya. Langsung aja, harusnya sih cepat ya untuk ketemunya. Oke, ternyata sudah ketemu. Oke, untuk registrasinya bisa dibilang gak cepet juga nggak lama, jadi oke lah untuk registrasinya. Jadi langsung aja kita pakai. Jadi ada loadingnya juga. Nah, jadi kita bisa atur di sini ya. Jadi kalau mati di sini itu mati, terus bisa on off-nya di sini, bisa on off-nya di sini, atau tekan tombol power-nya itu sama. Terus ada juga KWH juga ini. Nah, ini bisa dinamain juga, misalnya buat ngecas HP atau smart plug-nya kipas angin juga kita bisa menamai nama perangkatnya. Cuman ini kok loading nama perangkatnya. Padahal kan cuman dinamanya aja sih. Oke, kita batalin aja. Terus ada juga fungsi timer. Kalau timer ini misalnya kita ingin menyalakan dalam waktu 1 menit seperti itu, takutnya misalnya untuk oven, misalnya takutnya gosong, dikasih waktu 1 menit. Tapi ini menit ya, jadi nggak ada detik. Dan maksimalnya sih ini sampai 24 jam maksimalnya. Jadi kita bisa timer sampai 24 jam. Terus ada schedule juga. Schedule ini misalnya untuk aktivitas hari-hari ya. Misalnya jam 10 kita harus masak nasi, jadi harus di switch on. Dan misalnya nasinya matang setelah 2 jam, jadi pada jam 12 siang kita harus mengeset supaya smart plug-nya ini mematikan, supaya konsumsi dari Magicom-nya enggak membengkak tagihannya seperti itu. Terus ada circulate juga. Kalau circulate ini
biasanya sih sama dengan kalau circulate nih kita bisa kapan waktu nyala dan kapan waktu mati secara bersamaan. Kalau schedule nih kita bisa mengatur secara terpisah untuk mati dan nyalanya. Kalau circulate nih dalam satu schedule kapan harus nyala dan kapan harus mati, seperti itu. Terus untuk rundown, untuk random kita bisa ngeset kapan dia menyala atau mati. Misalnya untuk Magicom kita masak hari Senin dan Selasa, itu kita bisa atur di sini seperti itu. Dan ini juga basisnya nih menit ya, jadi kalau detik nggak bisa. Kalau inching ini maksudnya will make device turn off after running over a set time. Jadi kalau kita menyalakan selama berapa ya, selama 5 detik misalnya, tapi kurang paham juga ini gunanya untuk apa. Mungkin ini untuk idle ya, jadi teman-teman bisa mungkin ini bisa istirahat dulu, misalnya sudah dipakai berapa jam, seperti itu. Untuk timer dan activity ini untuk pantauan dari voltasenya. Jadi teman-teman misalnya ini saya cabut ya, jadi biasanya kalau saya cabut itu voltasenya nggak ada biasanya. Ini kan untuk voltase sekarang ya, jadi misalnya diklik itu voltasenya bisa turun atau naik seperti itu. Jadi ini bisa turun. Ini untuk real time nya, jadi voltasenya sekarang 236,1, 236,0 itu bisa dilacak seperti itu. Dan ini untuk KWH nya berapa, jadi teman-teman bisa cek pemakaiannya teman sehari-hari atau 1 bulan tuh teman-teman bisa cek di sini seperti itu. Kalau operation monitoring ini kita bisa mengetahui kapan dia mati, kapan dia nyala. Jadi misalnya kita nyalakan lagi, nah itu device on ya, 2356, terus kita off kan lagi. Nah, jadi dia akan device off seperti itu kan, pasnya kan 2356, sekarang 2356 juga. Jadi teman-teman bisa melihat schedule kira-kira kapan perangkat ini dinyalakan dan dimatikan seperti itu. Jadi fiturnya lebih lengkap lah daripada punyaannya Philips seperti itu. Jadi teman-teman bisa tahu nih, misalnya teman-teman menyalakan Magicom-nya kapan, misalnya 2352 nih, Magicom-nya kan dalam kondisi off, tiba-tiba 2355 Magicom-nya dalam kondisi on seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat rutinitas dari smart plug-nya seperti itu. Terus kalau untuk activity dan setting itu ada relay status juga. Terus ada lag mode-nya. Ini kan untuk lag mode tuh seperti ini, jadi teman-teman bisa on atau off. Nah kalau ini on ya, jadi always on. Kalau ini always off, jadi meskipun kita tekan, meskipun ini perangkatnya nyala, LED-nya off seperti itu. Jadi bisa mengetahui indikatornya seperti itu. Jadi kalau switch on off berarti kalau off dia mati, kalau on dia akan menyala seperti itu. Nah ini nyala, kalau off dia ikut mati seperti itu. Off ini terus ada overcharge switch. Jadi ketika misalnya teman-teman ingin ngecas HP tapi teman-teman ngantuk seperti itu, nah misalnya di bawah 3 watt selama 40 menit itu otomatis stop kontak ini bisa mati. Jadi teman-teman bisa diaktifkan kalau misalnya teman-teman ngecas HP tapi takut baterainya kembung atau baterainya rusak. Nah teman-teman bisa mengaktifkan overcharge switch seperti ini. Jadi ketika sampai 40 menit itu power yang digunakan
kurang dari 3 watt dia akan mati statusnya. Terus ada cheat lock juga, power on device, press button 4 time, can control locally. Jadi ada proteksi untuk anak kecil juga. Terus ada clear power data. Seperti itu. Lumayan sih kalau ini harus kalau cheat lock itu harus ditekan selama 4 detik ya. 1 2 3 4. Nah, baru dia bisa nyala. Jadi biasanya kan sekali tekan kan mati. Ini kan sekali tekan mati. Kalau untuk menyalakannya tuh harus tekan 4 detik untuk kontrolnya, seperti itu. Terus kalau untuk ngecas HP apakah bisa? Ini powernya kan ketahuan nih, powernya berapa watt, terus voltasenya berapa watt. Nah, langsung aja kita coba ngecas Samsung A5 2016 ini. Jadi kita pakai charger tapi nggak asli. Kita dapat berapa ya? Harusnya sih jalan. Kalau untuk coba ngecas, casingnya agak tebal jadi susah. Nah, ini sudah ngecas ya. Ternyata sudah jalan ya. Ini 3,1 watt, currentnya 67 mA. Jadi teman-teman bisa ngecek real time-nya seperti apa nih. Misalnya teman-teman ngecas 77% nih, cuman butuh power 7,4 watt aja karena ini chargernya 10 watt ya. Terus misalnya teman-teman cuman butuh, ini kalau misalnya saya lepas ini pasti 0 ya. Jadi cuman idle dia harusnya. Nah, 0. Terus saya ganti lampu elektrik. Nah, jadi teman bisa mantau juga, oh ternyata lampu elektrik ini butuhnya di bawah 1 watt. Jadi 0,0 ya. Terus misalnya teman-teman butuh untuk ngecas, biasanya dia akan real time. Harusnya sih naik ya, cuman kok nggak naik ini. Oke, jadi perlu di refresh dulu. Nah, ternyata arus yang dibutuhkan tuh cuma 2 watt aja untuk menyalakan lampu seperti ini. Oke, jadi seperti itu. Terus untuk ngecasnya teman-teman bisa pantau dari sini. Nah, ini 7,3 watt. Misalnya saya ganti Samsung yang satunya, misalnya saya pakai Samsung A16 ya. Nah, ini untuk keluarnya 11,4 watt seperti itu. 11,2. Nah, ini 11,5 watt ya. Jadi teman-teman bisa langsung pantau dari HP. Jadi emang untuk smart plug ini memang unik ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan dengan harga 80 ribuan aja. Jadi teman-teman 80.000 teman-teman bisa mengatur timer, schedule, atau teman-teman bisa menyalakan atau mematikan stop kontak ini dari jika teman-teman gak ada di rumah, dan bisa langsung pantau energinya, dan teman-teman bisa pantau berapa konsumsi dayanya secara real time maupun per bulan dan per tahun. Untuk fiturnya sih lumayan banyak ya, jadi saya sangat bangga dan memuaskan untuk smart plug Hanox seperti ini. Harapannya brand-brand lain juga punya inovasi lah, jadi nggak hanya sebagai monitoring, mungkin lebih dari itu. Jadi mungkin untuk fiturnya saya rasa Hanox ini bisa mumpuni dan bisa bersaing dengan smart plug yang lain. Oke, dengan harga 83.000 apakah worth it? Menurut saya sih worth it banget. Jadi untuk fiturnya berlimpah, nggak cuma sekedar
on off aja dari HP. Kita juga bisa mantau energinya, kita bisa ngeset timer, ada cheat lock-nya juga, dan ada juga fitur-fitur yang lainnya. Jadi teman-teman bisa langsung membeli di official store Hanok itu senilai 83.000, jadi lumayan lah buat antisipasi misalnya teman-teman lupa nyabut cas atau sering ngecas HP sampai pagi, itu bisa terhindarkan. Oke, terima kasih sudah menonton.